Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome in English class ya. And now I will explain about a new material. It's about reported speech. What is reported speech? Apa sih reported speech itu? Nah, biasanya kita kenal reported speech itu dengan kata kalimat tidak langsung ya. Atau bisa dalam kata lain indirect ya, indirect speech. Nah, kini kita akan belajar tentang direct speech atau kalimat langsung atau indirect speech atau reported speech ya. Jadi indirect itu bisa dikatakan reported speech ya. Nah, jika dalam direct speech-nya kita menggunakan simple present tense, maka dalam kalimat indirect-nya atau kalimat tidak langsungnya kita pakai simple past tense. Jika dalam kalimat langsungnya kita pakai present continuous tense, dalam kalimat tidak langsungnya kita pakai past continuous tense ya. Kalimat langsungnya pakai present perfect tense, dalam kalimat tidak langsungnya pakai past perfect tense. Kemudian jika kita menggunakan kalimat langsungnya menggunakan present perfect continuous tense, maka di dalam indirect-nya atau tidak langsungnya menggunakan past perfect continuous tense ya. Jika dalam kalimat langsungnya menggunakan simple past tense, nah dalam kalimat tidak langsungnya kita pakai past perfect tense ya. Jika dalam kalimat langsungnya kita pakai past continuous tense, dalam kalimat tidak langsungnya kita pakai past continuous tense juga ya. Jika kita pakai past perfect tense dalam kalimat langsung, nah dalam kalimat tidak langsungnya kita juga pakai past perfect tense juga. Kemudian bila dalam direct speech-nya kita pakai past perfect continuous tense, dalam indirect-nya atau tidak langsungnya kita pakai past perfect continuous tense juga ya, sama. Kemudian bila kalimat langsungnya menggunakan simple future tense, nah dalam kalimat tidak langsungnya kita pakai past future tense ya. Jika dalam kalimat langsungnya kita pakai future continuous tense, nah dalam kalimat tidak langsungnya kita pakai past future continuous tense. Bila dalam kalimat langsungnya kita pakai future perfect tense, dalam kalimat tidak langsungnya kita pakai past future perfect tense. Nah, ini adalah aturan ya, aturan ketika kita berbicara tentang kalimat langsung dan akan diubah ke dalam kalimat tidak langsung. Nah, ini ada aturan untuk tensesnya ya. Kapan kita akan mengubahnya menjadi simple past tense, kapan kita akan mengubahnya menjadi past perfect tense, dan lain-lain ya. Jadi ini aturan telaknya ya. Kemudian ketika kita kalimat langsungnya menggunakan to be dan menggunakan modal ya, modal auxiliary. Nah, di sini dijelaskan perubahannya pada kalimat tidak langsung atau indirect speech. Kita lihat ya, jika dalam kalimat langsungnya menggunakan am or is, nah dalam kalimat tidak langsungnya menggunakan was. Kemudian dalam kalimat langsungnya menggunakan are, kalimat tidak langsungnya menggunakan were. Ya. Indirect speech-nya menggunakan was atau were, kemudian indirect speech-nya menggunakan had been ya. Tadinya have been jadi had been. Tadinya had been jadi had been ya. Kalau direct speech atau kalimat langsungnya sudah had been, dia tidak berubah, tetap pakai had been. Kemudian nah ini ya modal auxiliary, contohnya will, must, may, shall, can ya. Tadinya will ya menjadi would. Terus tadinya must atau have to menjadi had to. Tadinya may, nah permission atau ini ya, mohon ya, permohonan, may menjadi could atau might. Bisa could, bisa pakai might ya. Tadinya shall menjadi should atau would. Tadinya may menjadi might ya. Kemudian can jadi could. Nah, ini adalah aturan ya ketika kalimat langsungnya menggunakan to be ya atau menggunakan modal auxiliary.
Maka kalimat tidak langsungnya di sini peraturannya ya. Kemudian, nah ini adalah kata keterangan waktu. Jika keterangan waktu atau adverbial of time-nya dalam kalimat langsung menggunakan kata di bawah ini ya, yang direct speech, maka itu akan berubah ketika kita akan menyatakan kalimat tidak langsungnya. Contohnya apa saja sih? Kita lihat ya. Tadinya yesterday menjadi the day before ya. Tadinya days ago menjadi bla 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 days before ya. Tadinya days ago menjadi days before. Kemudian now menjadi then atau at the time. Kemudian tadinya tonight menjadi that night. Tadinya today menjadi that day. Tadinya tomorrow menjadi the day after or the following day. Kemudian awalnya next week jadi a week after atau the following week ya. Tadinya here menjadi there, tadinya this menjadi that, kemudian tadinya this menjadi those ya. Ini adalah aturan ketika kita menyatakan waktu ya dalam kalimat langsung menjadi aturan kalimat waktu pada kalimat tidak langsung ya. Jadi jangan sampai salah. Nah, kita lihat contohnya ya. Nah, dalam indirect speech juga dibedakan menjadi beberapa ya. Yang pertama itu statement, imperative, yes no question, information question. Nah, itu ya. Jadi dibedakan menjadi 4. Kita lihat aturan yang pertama ya. Jika kalimat langsungnya berupa statement atau pertanyaan ya, untuk kalimat yang berupa statement biasanya ditandai dengan kata kerja tell atau told. Jadi kalau ada kata kerja tell atau told atau say atau said, berarti itu merupakan statement atau pernyataan ya. Selain itu bisa juga digunakan kata kerja lain seperti admit, suggest, advise, and etc. ya. Adapun untuk mengubah ke dalam reported speech biasanya digunakan that ya sebagai penghubung. Jadi kalau misalkan kalimat langsungnya ada kata tell, told, say atau said dan juga ada admit, suggest, advise, kita bisa menambahkan that ya sebagai kata penghubungnya. Contohnya, the weather is really nice today, Jihan said. Itu artinya apa sih? Udaranya itu sangat enak hari ini, kata Jihan. Nah, kan ada kata say-nya. Berarti di situ merupakan kalimat langsung. Kita ubah menjadi kalimat tidak langsung. Jihan said that the weather was really nice that day. Kan the weather is really nice today, Jihan said. Berarti itu kan merupakan present tense ya. Nah, kita ubah menjadi past tense ya. Jihan said, Jihan mengatakan, tadinya say jadi said ya. Jihan said that, nah penghubungnya kita lihat, that itu sebagai penghubung. Jihan said that the weather was really nice that day. Tadinya is menjadi was ya. Jihan mengatakan bahwa cuaca atau udaranya sangat enak hari ini. Hari itu ya, tadinya today jadi that day. Tadinya today jadi that day ya, perubahan waktu ya dari direct speech to indirect speech ya. Jadi tadinya today menjadi that day. Oke. Itu untuk contoh statement atau pernyataan ya, jika kalimat directnya merupakan pernyataan. Bagaimana kalau directnya merupakan imperative? Imperative itu adalah perintah ya. Kalimat berbentuk imperative bisa berupa command atau perintah dan bisa pula invitation atau ajakan ya. Dalam wujud reported speech biasanya digunakan to or not to untuk menghubungkan kalimat. Jadi untuk kalimat perintah ini kita bisa menggunakan to atau not to-nya ya untuk menghubungkan kalimat. Contohnya apa sih untuk kalimat imperative itu? Contohnya don't go home late. Jangan pulang ke rumah telat ya, jangan telat pulang ke rumah. Nah, berarti di sini kita bisa ubah ya menjadi kalimat pasifnya. He warned me not to go home late ya.
dia memperingatiku ya bahwa jangan pulang ke rumah telat ya. Jadi pakai not to go home late. Nah, untuk kalimat imperatif ini kita tidak usah ubah ya. Tensesnya kita tidak usah diubah ya. Tetap pakai go home late ya. Jadi yang diubah hanya yang pertamanya saja, warn ya, memperingatiku. He warned me not, pakai not to go home late ya. Ini adalah contoh kalimat untuk kata ini ya, berupa perintah ya. Kalimatnya berupa perintah itu berarti kata kerjanya kita tidak usah ubah saja ya, hanya ditambahkan not to. Oke. Next, bagaimana kalau untuk yes atau no question? Nah, dalam bentuk ini kita menggunakan if atau whether ya untuk menghubungkan kalimat. Nah, untuk yes no question itu maksudnya apa sih? Kalau ada pertanyaan menggunakan do, did, nah menggunakan gitu does, nah itu berarti pasti jawabannya yes atau no question ya. Contohnya, did you enjoy your holiday? He wanted to know if I had enjoyed my holiday ya. Kan ini dia bertanya, apakah kamu enjoy atau senang liburanmu ya, kan liburanmu. Nah, kita ubah menjadi kalimat pasifnya. He wanted to know berarti dia ingin tahu kan. He wanted to know if, pakai if bisa, pakai whether bisa ya. If I had enjoyed my holiday. He wanted to know if I had enjoyed my holiday. Tadinya enjoy jadi enjoyed ya. I had enjoyed my holiday. Nah, itu adalah aturan ketika kita akan mempasifkan atau membuat kalimat tidak langsung menggunakan yes no question ya. For the last ya, information question. Ciri dari bentuk kalimat ini adalah menggunakan kata tanya. What, who, where, when, why, which, whose, whom, how. Atau 8W1H. Jadi kalau ada kalimat yang pakai 8W1H, untuk menghubungkan kalimat yang perlu dilakukan adalah memindahkan be auxiliary modals ke belakang subjek ya. Jadi kalau ada kalimat aktifnya menggunakan kata 8W1H, kita ubah be auxiliary modal di belakang subjek. Contohnya gini, what her opinion ya, what is her opinion? Berarti kalimat tidak langsungnya he asked me. Nah, berarti yang menanyakan itu laki-laki ya, karena di sini berubah menjadi he. He asked me, dia menanyakan kepada saya what her opinion was. Nah, tadinya kan is, kita ubah menjadi past menjadi was ya, tapi was-nya di belakang. Karena ini merupakan kalimat tidak langsung. He asked me what her opinion was. Nah, itu ya, itu aturan ketika kalimat aktifnya adalah berupa kalimat yang ada 8W plus 1H-nya ya. Okay guys, I think that's enough for my explanation today ya. And I hope all of you are understand about this material. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.